Halo semuanya, kayak apa kabar pian sabarataan? Bertemu lagi bersama Mimin di Our Story. Di cerita kali ini Mimin ingin menceritakan sebuah kasus yang saat ini sangat viral diperbincangkan. Kasus ini menimpa seorang aktris perempuan yang sangat cantik berasal dari Thailand bernama Teng Monida. Bagaimana cerita kronologisnya sampai Teng Monida meninggal? Mari kita simak ceritanya. Patara Tida Paca Wirapong atau yang publik kenal sebagai Teng Monida lahir pada tanggal 13 September 1984. Diketahui Teng Mo memulai karirnya sejak duduk di bangku SMA. Pada awalnya Teng Mo memulai karirnya sebagai penyanyi, model, dan juga sebagai aktris. Selama 24 tahun Teng Mo berkarir di dunia entertainment. Maka dari itu Teng Mo dikenal sebagai aktris papan atas dan juga aktris senior. Diketahui Teng Mo sudah membintangi 38 judul drama Thailand, 4 film layar lebar, 7 acara televisi, dan Teng Mo juga banyak meraih penghargaan lokal di Thailand. Pada tahun 2013, Teng Mo menikah dengan seorang aktor Thailand yang bernama Tonopakin Kumwilaisuk. Namun setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama 2 tahun, mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai. Pada tanggal 24 Februari 2022, diketahui Teng Monida menaiki speedboat di Chao Phraya bersama 5 orang temannya. Yang pertama ada manajer Teng Mo bernama Getik, sahabat Teng Mo bernama Sen, seorang barber bernama Job yang juga diketahui sebagai teman Teng Mo, pemilik speedboat bernama Po, dan pengemudi speedboat bernama Robert. Pada malam itu mereka berencana untuk pergi ke Rung Ton Bridge di Bangkok, ke Derama Seven Bridge di Nonthaburi. Kemudian pada pukul 10 malam dikabarkan Teng Mo ingin buang air kecil. Namun pada saat itu menurut pengakuan teman-teman Teng Mo, toilet yang berada di speedboat sedang rusak. Dan akhirnya Teng Mo pun pergi ke bagian belakang speedboat untuk buang air kecil. Menurut keterangan teman-temannya, pada saat itu Teng Mo tidak menggunakan pelampung. Dikarenakan pada saat itu Teng Mo ingin berfoto dengan memakai bodysuitnya saja. Pada saat berada di dekat dermaga Pibu Songkram Wansang, supir speedboat terkejut dan membuat speedboatnya mereka naiki tidak stabil. Maka Teng Mo pun terjatuh dari atas speedboat pada saat itu. Sebelum Teng Mo terjatuh, Teng Mo sempat berpegangan pada kaki Sen. Sen mengaku pada saat itu dia sedang melihat layar handphonenya dan tidak mengetahui kalau Teng Mo terjatuh ke dalam sungai. Sedangkan Getik pada saat itu mengaku dia sedang melihat pemandangan di sekitar sehingga dia tidak mengetahui kalau Teng Mo terjatuh ke sungai. Pada saat mereka mengetahui Teng Mo terjatuh, mereka berinisiatif untuk mencari Teng Mo terlebih dahulu. Setelah lama mencari dan mereka tidak kunjung menemukan Teng Mo, akhirnya mereka langsung berteriak meminta pertolongan dan menghubungi tim penyelamat. Sekitar pukul 11.50 malam, tim penyelamat tiba di lokasi dan langsung menyisir area TKP. Pada malam itu, arus sungai sangat deras dan pencahayaan pun juga sangat minim, sehingga tim penyelamat kesulitan untuk menyisir area TKP. Polisi mencoba menghubungi kelima orang yang bersama Teng Mo, namun mereka semua tidak bisa dihubungi. Sambil menunggu kabar dari tim penyelamat dan teman-teman Teng Mo, pihak polisi pun menghubungi keluarga Teng Mo untuk memberikan kabar kalau Teng Mo menghilang. Tim Teknologi Conservation Division CCSD memeriksa handphone milik Po dan menemukan fakta bahwa Robert mengendarai speedboat secara ugal-ugalan saat Teng Mo terjatuh ke sungai. Sen juga bercerita kalau Robert sempat hilang kendali dan hilang keseimbangan saat mengendarai speedboat. Seorang nelayan yang berada di sekitaran TKP juga melihat bahwa speedboat itu melaju sangat kencang dan berbelok tajam. Maka dari kesaksian itu, Robert dan Po didakwa atas kelalaiannya yang menyebabkan Teng Mo meninggal. Dan setelah diusut lebih lanjut, ternyata Robert tidak memiliki surat izin untuk mengemudikan sebuah speedboat. Setelah melakukan pencarian selama 38 jam,
Akhirnya jasad Teng Mo ditemukan oleh saudara laki-lakinya yang bernama Dayos Decop. Pada tanggal 26 Februari 2022, jasad Teng Mo ditemukan 300 meter dari dermaga Pibul Songkram di Provinsi Nonthaburi. Pada saat ditemukan, jasad Teng Mo dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan, di mana pada saat ditemukan seluruh tubuh Teng Mo dalam keadaan yang sudah membengkak. Kemudian beberapa bagian tubuh yang lain dan juga wajah Teng Mo sudah membiru kehitaman. Bagian mata Teng Mo pun terbuka membelalak. Berdasarkan dari hasil otopsi yang dilakukan oleh kepolisian, bahwa dapat dipastikan Teng Mo meninggal karena tenggelam. Temuan otopsi lainnya juga mengungkapkan bahwa terdapat pasir di paru-paru Teng Mo, dan ini mengkonfirmasi bahwa saat dia terjatuh ke sungai, dia masih dalam keadaan hidup. Polisian juga mengungkapkan adanya luka goresan sangat dalam dan cukup panjang sekitar 30 cm di paha kanan Teng Mo. Dan kemungkinan luka ini yang menyebabkan Teng Mo tidak dapat berenang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Menurut ahli forensik yang memeriksa tubuh Teng Mo, luka tersebut disebabkan oleh baling-baling speedboat. Dari semua hasil pemeriksaan tersebut, publik mulai menyadari adanya kejanggalan dari kasus kematiannya Teng Mo. Pada tanggal 27 Februari 2022, Getik melakukan konferensi pers dan diwawancarai oleh wartawan. Pada saat diwawancarai, banyak sekali jawaban dari Getik yang sangat janggal. Di mana pada saat Getik ditanyai kenapa dia tidak mengabari ibu Teng Mo pada saat kejadian, Getik menjawab bahwa ibu Teng Mo bukan seorang scuba diver. Buat apa dia menghubunginya? Jawaban yang sangat aneh menurut publik. Kemudian juga Getik mengatakan, kalau teman saya meninggal, saya juga akan kehilangan sumber penghasilan saya. Pada saat konferensi itu juga Getik mengaku kalau memang pada saat itu dia tidak mengangkat telepon dari ibunya Teng Mo karena dia kelelahan dan sangat khawatir tentang anaknya yang berada di rumah. Pada saat itu, Getik pulang ke rumahnya dengan menggunakan mobil milik Teng Mo tanpa memberitahu ibu Teng Mo mengenai kecelakaan putrinya dan tanpa menunggu kabar dari tim penyelamat. Ada juga video yang ada di handphone Getik yang menunjukkan kalau Teng Mo sedang minum sambil memainkan rambutnya. Dan diperkirakan pada saat itu Teng Mo memang duduk di bagian belakang speedboat. Di video itu terdengar jelas suara seorang laki-laki yang berteriak, "Bawa temanmu ke sini." Saat Getik diwawancarai di TV dan ditanya sampai jam berapa dia berada di speedboat, Getik menjawab sampai jam 3 pagi. Getik juga berkata dia tidak mencari Teng Mo karena dia berdoa untuknya. Ada juga rekaman CCTV yang menangkap kalau Getik dan teman-temannya meninggalkan lokasi pada pukul 1 dini hari. Hal itu membuktikan kalau yang dikatakan oleh Getik dia pulang pada pukul jam 3 pagi itu adalah kebohongan dari Getik. Tim penyelidik juga berkata kalau selama 24 jam saat Teng Mo dilaporkan menghilang, handphone milik Teng Mo masih aktif dan disimpan oleh Getik. Saat polisi memeriksa handphone Teng Mo, terdapat banyak bukti chat yang sudah dihapus oleh Getik dari handphone Teng Mo. Hal-hal yang mencurigakan lain adalah selama ini Getik hidup dari Teng Mo. Dia tinggal di rumah Teng Mo, memakai barang-barang Teng Mo, bahkan anak Getik sendiri diadopsi oleh Teng Mo. Diketahui juga kalau asuransi kecelakaan milik Teng Mo itu atas nama anaknya Getik. Maka dari itu banyak publik mengira kalau Getik dalang dari semua kejadian ini untuk mendapatkan asuransi kecelakaan dan semua hartanya Teng Mo. Hal mencurigakan berikutnya datang dari teman Teng Mo yang bernama Sen. Sen mengaku pada saat Teng Mo terjatuh, dia sengaja membiarkan Teng Mo jatuh ke sungai karena dia takut kalau dia juga ikut tertarik dan terjatuh ke sungai. Pada saat Sen diwawancarai, dia berkata kalau dia berpikir pada saat Teng Mo terjatuh, dia akan bertemu perahu yang lain dan Teng Mo akan menumpang ke perahu itu menuju pantai.
Kejanggalan yang lain adalah tim penyelamat memberitahu kepada polisi bahwa pada saat Teng Mo jatuh dari kapal, Sen sempat beberapa kali menelpon untuk meminta bantuan. Tapi Sen tidak memberitahu apa yang terjadi pada saat itu dan memberitahu tempat kejadian yang berbeda-beda. Lalu pada saat polisi datang ke TKP, Sen yang lainnya langsung kabur menjauhi polisi dan tidak bisa dihubungi, bahkan tidak bisa ditemukan selama 24 jam. Sampai akhirnya polisi mengirim surat panggilan kepada mereka untuk datang melaksanakan reka adegan. Dan satu-satunya orang yang tidak datang dalam reka adegan itu adalah Robert. Pada tanggal 1 Maret 2022, Sen sempat melakukan live di Instagramnya. Dan pada saat itu, Sen mengatakan bahwa Teng Mo memegangi kakinya saat Teng Mo buang air kecil. Ketika Teng Mo mencoba berdiri, Sen meletakkan HP-nya dan berpegangan di kursi. Namun pada saat dia kembali mengarahkan pandangannya ke Teng Mo sudah berada di suatu tempat yang tidak bisa dia gapai. Yang aneh dalam live Instagramnya Sen adalah pada saat dia melakukan live, Sen terlihat tertawa sangat girang dan tidak terlihat raut kesedihan kalau dia baru saja kehilangan seorang teman baik. Kemudian hal-hal yang janggal lainnya adalah pertama, dari video-video atau foto-foto yang tersebar, terlihat kalau speedboat yang mereka tumpangi itu termasuk speedboat yang kecil, di mana sama sekali tidak terlihat kalau speedboat itu memiliki toilet. Lalu yang kedua, setelah kejadian tersebut, kelima orang itu langsung meninggalkan TKP. Seorang mantan kepala kepolisian mengatakan, jika seseorang saksi tidak langsung berbicara kepada polisi setelah kejadian, hal itu harus dicurigai. Karena bisa saja saksi-saksi tersebut sudah menyiapkan dan menyamakan alibi dari setiap saksi yang lain. Kemudian yang ketiga, postingan yang terdapat di akun Instagram Teng Mo tiba-tiba berkurang. Yang dari awalnya 2.306 postingan, kini menjadi 2.300 postingan saja. Dan diduga postingan yang dihapus itu adalah foto-foto dan video-video yang menunjukkan kalau Teng Mo itu adalah perenang yang baik. Lalu foto-foto Teng Mo bersama Getik, foto anak angkat Teng Mo, foto kucing Teng Mo, dan foto Teng Mo bersama teman-temannya. Kejanggalan yang keempat adalah di beberapa video dan foto yang beredar, terdapat luka seperti cakaran di dahi Sen dan lengan salah satu pria yang ada di speedboat. Luka itu seperti terlihat orang yang baru saja bertengkar. Kejanggalan kelima yaitu diketahui pada malam itu mereka hanya membawa 1 botol wine dan 1 botol champagne. Tapi sewaktu polisi memeriksa speedboatnya, polisi hanya menemukan 1 botol bekas wine dan keadaan kapal terlihat sangat rapi seperti habis dibersihkan. Kemudian juga pada saat orang-orang yang pergi dengan Teng Mo ditanyai oleh petugas penyelamat di mana lokasi Teng Mo tenggelam, mereka menunjuk ke arah yang berbeda-beda. Ibu Teng Mo juga mengungkapkan kalau dia sangat mencurigai kalau kematian anaknya ini bukan murni kecelakaan. Dia tidak percaya kalau ke-6 penumpang speedboat pada malam itu cuma untuk makan-makan saja. Ibu Teng Mo melihat ada yang janggal saat melihat foto-foto dan video-video Teng Mo pada saat di atas speedboat, di mana terlihat kalau Teng Mo pada saat itu berdandan dan menggunakan makeup tebal. Seperti tidak masuk akal, seseorang melakukan acara makan-makan bersama teman-temannya pada tengah malam menggunakan riasan seperti itu. Ibu Teng Mo juga mendapatkan chat yang dibocorkan kepadanya kalau Teng Mo pada malam itu dilecehkan dan ingin dijual kepada seseorang. Terlihat juga dari video yang tersebar kalau malam itu Teng Mo terlihat tidak senang dan terlihat matanya sayu seperti habis menangis. Ibunya Teng Mo yakin kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh teman-teman Teng Mo. Pada tanggal 27 Februari 2022, Ibu Teng Mo mengaku kalau dia baru saja mendapat teror, di mana waktu dia membuka pintu apartemennya, dia menemukan sebuah album Metallica dengan coretan-coretan yang tidak jelas.
Ibunya Tengmo percaya kalau itu adalah ancaman dari seseorang supaya ibu Tengmo tidak buka mulut dan memberi banyak informasi ke publik. Namun pada akhirnya dikabarkan kalau ibunya Tengmo memaafkan kejadian yang terjadi pada putrinya setelah menerima tawaran sebesar 30 juta Thailand baht dari Po dan juga Robert. Dan hal itu membuat publik sangat-sangat kecewa terhadap ibunya Tengmo. Hingga sekarang belum ada orang yang ditahan, dan kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Po dan juga Robert dibebaskan dengan jaminan sebesar 200.000 Thailand baht. Dan yang anehnya, Job sampai saat ini tidak pernah masuk dalam pemberitaan. Oke, jadi itu tadi kronologis cerita kematian dari Tengmonida. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga setuju dengan Mimin kalau kronologis atau cerita dari kematian Tengmonida ini masih banyak yang janggal dan belum banyak terungkap? Menurut Mimin juga masih banyak hal-hal yang disembunyikan oleh kelima orang yang menaiki speedboat bersama Tengmo. And if that mockingbird don't sing, Mama's gonna